Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mulyani dengan nomor NIM 20080161557. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari Hukum Tata Negara. Jika dilihat di samping sini banyak banget kan materi-materi dari Hukum Tata Negara. Namun pada kesempatan kali ini saya memilih 3 materi untuk saya review pada video kali ini. Jadi langsung aja ke materi pertama. Materi pertama yang saya ambil adalah partai politik dan pemilihan umum. Pengertian partai politik sendiri terdapat dalam pasal 1 UU 2 tahun 2008. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pemilihan umum sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengertiannya, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pemilu sendiri terdapat dalam pasal 2, yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada pula pasal 4 menjelaskan pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk yang pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, yang keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang terakhir, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 7. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Selanjutnya, KPU memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Pengertian Bawaslu diatur dalam pasal 1 angka 17. Badan Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Bawaslu memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya atau biasa disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu. Penjelasan tentang DKPP diatur rinci pada bab 3, pasal 155 sampai pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada pasal 156 ayat 1, yakni yang pertama, menerima aduan atau laporan dengan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan yang kedua, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas dugaan atau aduan dan atau laporan dugaan adanya penyelenggara kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Adapun Sentra Gakumdu, pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka 1 peraturan bersama Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum, tindak pidana, pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan atau Panwas Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. Itulah penjelasan saya tentang partai politik dan pemilihan umum. Selanjutnya saya akan membahas
materi yang kedua. Materi yang kedua adalah sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Bisa kita lihat peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1. Yang pertama, Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Pada pasal 10, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pemerintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tersebut. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan atau yang kelima, memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Setelah itu ada pasal 12, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Adapun pasal 13, materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Begitu juga pasal 14, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah itu ada juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, tentang kejelasan tujuan. Yang kedua, tentang kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Itu adalah sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setelah itu, saya akan lanjut ke materi yang ketiga. Pada materi ketiga, saya akan membahas tentang lembaga negara. Pada klasifikasi lembaga negara, terdapat 3 unsur. Yang pertama, hierarkinya. Yang kedua, sumber wewenang. Dan yang ketiga, fungsinya. Berdasarkan hierarkinya, pada organ lapis pertama, lembaga tinggi negara, terdapat di dalamnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada organ lapis kedua, lembaga negara, terdapat Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU, Bank Sentral, lembaga negara lainnya. Dan pada organ lapis terakhir yaitu yang ketiga, lembaga daerah, ada Pemda Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Berdasarkan kewenangannya, ada 4 dasar yang dapat membentuk lembaga. Yang pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres. Dan yang keempat, lembaga yang dibentuk berdasarkan Permen. Berdasarkan fungsinya, lembaga negara terdapat 2. Yang pertama, lembaga negara utama, dan yang kedua, lembaga negara bantu. Lembaga negara pertama terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketujuh lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang utama. Sementara lembaga-lembaga negara tambahan lainnya dikategorikan lembaga negara bantu. Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga kekuasaan sesuai trias politika. Salah satu contohnya adalah KPK, adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga negara utama dan lembaga negara bantu dalam tugasnya mereka saling membantu satu sama lain. Salah satu contohnya ialah DPR yang membantu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi.
Itulah 3 materi yang saya pilih untuk saya review pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam menyampaikan materi pada video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.